Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Radia, guru biologi SMA Islam Atirabon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang virus khusus untuk kelas 10. Yuk simak videonya. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai pada video kali ini yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, global terkait dengan pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksinya, serta perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 ciri-ciri virus. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis virus. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur virus. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis replikasi virus. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus. Untuk materi pembelajaran virus kali ini akan kita pelajari yang pertama, ciri-ciri virus. Yang kedua, jenis-jenis virus. Yang ketiga, struktur virus. Yang keempat, replikasi virus. Dan yang kelima adalah peran virus dalam kehidupan. Nah, apa sih itu virus? Jadi virus adalah agen penginfeksi mikroskopik yang dapat bereproduksi di dalam sel hidup. Ciri-ciri virus seperti apa? Yang pertama, memiliki sifat yang hidup, artinya dapat memperbanyak diri di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, memiliki asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Kemudian sifatnya dikatakan benda mati karena virus itu bisa dikristalkan. Dan yang kedua, virus itu tidak memiliki protoplasma atau dikenal dengan istilah aseluler. Selanjutnya, ukuran virus. Ukuran virus itu 50 nanometer sampai 25 nanometer. Jadi ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan sel hewan maupun sel bakteri. Nah, jenis-jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya ada 4. Yang pertama berbentuk batang, yang kedua berbentuk polihedral, yang ketiga berbentuk bulat, dan yang keempat berbentuk kompleks. Bagaimana struktur virus? Jadi struktur virus ini ada 2, ada yang struktur virus bacteriophage dan struktur virus influenza. Untuk struktur virus bacteriophage, jadi yang pertama terdiri atas kapsid, kemudian DNA, kemudian leher, selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar atau jarum penusuk. Sedangkan virus influenza terdiri atas RNA, membran lipid, kapsid, hemaglutinin, dan neuraminidase. Bagaimana struktur virus dan fungsinya? Jadi kepala virus bagian dalamnya itu berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kemudian ekor berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang, sedangkan leher untuk menghubungkan kepala dan ekor, dan sebagai tempat keluarnya asam nukleat menuju ekor. Struktur virus dan fungsi pada virus influenza. RNA berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Neuraminidase melepaskan virus yang baru terbentuk. Lipid bilayer menjaga bentuk sel. Protein matriks, protein yang menghubungkan amplop dengan inti virus. Dan hemaglutinin membantu dalam perlekatan dan penghancuran reseptor. Kita simak video reproduksi virus berikut ini. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel induk. Sedangkan pada daur litik, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Pada daur lisogenik, bakteriofag menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Kemudian, virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. DNA virus kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk.
DNA virus ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA bakteri bereplikasi, provirus juga bereplikasi dan setiap sel membelah. Provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Setelah itu, sel induk akan pecah dan melepaskan virus-virus baru. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Virus kemudian menyuntikkan DNA hanya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel untuk bereplikasi. Memanfaatkan material di dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun, menyatu, virus menjadi virus yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Reproduksi virus ada 2 tahap. Yang pertama daur litik dan daur lisogenik. Apakah yang dimaksud dengan daur litik? Daur litik adalah daur di mana inang mati dan terbentuk partikel virus yang baru. Sedangkan daur lisogenik, sel inang hanya mengandung profag dan membelah serta tidak mati, dan terjadi penggabungan antara sel bakteri dengan sel virus. Bagaimana tahapan dari daur litik? Yang pertama adalah adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel. Yang kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat, pembentukan dan perakitan, yaitu terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru serta terbentuk virus bakteriofag lengkap. Yang kelima adalah lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Sedangkan daur lisogenik tahapannya hampir sama dengan daur litik, yang membedakan hanya di bagian penggabungan. Jadi penggabungan ini pada bagian C, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Kemudian terjadi pembelahan, setelah itu profag ikut membelah dan terjadi sintesis di mana asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan dan akhirnya lisis. Lanjut, peran virus menguntungkan. Jadi ada 3 peran virus yang menguntungkan. Yang pertama sebagai interferon, yaitu mencegah replikasi virus pada sel hostes. Yang kedua dapat digunakan sebagai vaksin, membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, profag bisa mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Adapun peran virus yang merugikan, yaitu bisa patogen atau penyebab penyakit. Yang pertama, Rice tundrovirus menyerang tanaman padi. Yang kedua, TMV tobacco mosaic virus menyerang tanaman tembakau. Kemudian yang ketiga, Paramyxovirus menyerang saraf ternak unggas. Yang keempat, Coxsackie menyerang mulut dan kuku ekor hewan memama biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Dan virus merugikan yang lain, yang pertama adalah rhabdovirus, menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila.
Yang kedua, herpes zoster menyebabkan penyakit cacar air. Yang ketiga, ortomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia. Yang keempat adalah human immunodeficiency virus atau dikenal dengan istilah HIV. Biar anak-anakku lebih paham tentang materi virus, mari kita simak latihan soal berikut ini. Yang pertama, di sini ditanyakan tentang ciri-ciri virus. Jadi kita ketahui bahwa virus itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diperbanyak di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki asam nukleat DNA atau RNA. Yang ketiga, tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi gas. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Option yang benar adalah C. Untuk nomor 2, di sini kita akan latihan tentang struktur pada virus. Jadi yang ditanyakan adalah bagian tubuh virus yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada virus. Kita ketahui bahwa fungsi dari bagian-bagian virus yaitu yang pertama kapsid, memberi bentuk pada tubuh virus. Yang kedua, asam nukleat, mengendalikan segala aktivitas virus. Yang ketiga, selubung ekor, menginfeksi DNA virus ke dalam sel Holpes. Kemudian serabut ekor sebagai penerima rangsangan, juga sebagai tempat menempel pada sel inang. Yang kelima adalah jarum penusuk, yaitu melubangi sel inang supaya DNA virus dapat masuk ke sel inang. Jadi yang berperan untuk memberi bentuk pada virus adalah nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 3, kita akan membahas tentang replikasi virus. Jadi di sini soalnya gambar yang menunjukkan proses terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru serta terbentuknya virus bakteriofag lengkap dengan ditunjukkan dengan nomor berapa. Nah, kita ketahui bahwa nomor 1 itu menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Nomor 2, memasukkan materi genetik ke bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, virus mengambil alih metabolit bakteri. Yang keempat, terbentuk bagian-bagian tubuh virus baru sehingga membentuk virus bakteriofag. Dan yang kelima, dinding sel bakteri pecah dan keluar sebagai virus-virus yang baru. Nah, untuk gambar ini daur virus hidup virus yang menunjukkan bagian tubuh virus yang baru yaitu adalah nomor 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang nama bentuk virus sesuai dengan gambar tersebut. Nah, bentuk-bentuk virus ada bentuk-bentuk batang, ada berbentuk bulat, ada berbentuk kompleks, dan ada berbentuk polihedral. Dari pembahasan tadi kita lihat soalnya, maka jawaban yang sesuai dengan bentuk virus sesuai dengan gambar di atas adalah bentuk polihedral, itu jawabannya E. Selanjutnya, nah di sini kita akan berlatih tentang peranan virus. Jadi Pak Rahmat ini tidak membuahkan hasil yang maksimal selama bertani. Kenapa? Karena virus menyerang tanaman padinya. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa tunro bisa menyebabkan kekerdilan pada tanaman padi. Papopavirus menyebabkan penyakit kanker. CVVD menyebabkan penyakit tanaman jeruk, dan coronavirus penyebab COVID-19. Sedangkan gambar yang kelima, TMV penyebab penyakit tanaman pada tembakau. Nah, untuk jenis virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman padi adalah tunro. Jadi jawabannya adalah A. Demikianlah video pembelajaran virus hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.